juga menjelaskan ibu-ibu Dewan Pembina YPBWI, ibu-ibu pengurus, ibu-ibu pengawas pusat, dan ibu-ibu pengurus pusat wilayah juga, serta para peserta webinar yang sangat dimuliakan Allah. Perkenalkan, saya Bu Windu. Kali ini saya diberi tugas untuk memandu acara webinar. Webinar itu sekarang katanya tidak boleh dikatakan webinar, Ibu-ibu, karena katanya berbayar kalau webinar itu. Katakan bahwa ini adalah seminar kita yang berseri dan lanjutan, yaitu melanjutkan dari niat baik dari YPBWI Pusat tentang peningkatan kompetensi pendidik anak usia dini pada Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam di era digital. Ibu-ibu yang saya muliakan, di era digital ini tentunya kita betul-betul terus belajar, karena kalau kita tidak belajar maka kita akan tertinggal. Nah, kemudian pada hari ini tentunya ibu-ibu sudah tahu siapa narasumber kita, yang sudah kita kenal, yang sudah sangat akrab dengan kita, dan juga ibu ini adalah penanggung jawab kurikulum dari sekolah PAUD kita yang di seluruh Indonesia ini, yaitu Ibu Sumarti Tahir MPD, yang tadi juga calon kandidat dari doktor, mudah-mudahan tercapai dan dilancarkan. Tentunya ibu-ibu juga sudah tahu bahwa Ibu Sumarti ini adalah narasumber daripada kementerian, narasumber dari daerah-daerah, dan juga konsultan dari pendidikan TK. Apabila ibu-ibu mendirikan TK, maka ibu inilah menjadi konsultannya. Dan tentunya pada hari ini di dalam acara diskusi kita ini, di seminar kita ini, di dalam acara pengayaan ini untuk ibu-ibu, tentunya materi ini adalah materi yang sangat ditunggu-tunggu, dan tentunya akan diramu oleh Ibu Sumarti dengan sangat baik. Dan tentunya ini adalah persiapan yang betul-betul untuk proses belajar mengajar ibu-ibu. Nah, silakan ibu-ibu nanti mengaplikasikan yang dikatakan tadi oleh Ibu Bu Is, yaitu mudah-mudahan di sini adalah menjadi inspirasi untuk ibu-ibu mengajar. Di dalam proses mengajar, ibu-ibu menjadi kreatif, inovatif, supaya kita menjadi guru yang profesional. Dan juga menjadi guru yang menyenangkan, guru yang ditunggu oleh siswa-siswa kita. Walaupun kita ini dalam suasana yang mana kita mengajar secara virtual. Nah, jadilah kita ibu guru yang ditunggu oleh anak didik kita, sehingga kita menyenangkan. Nah, sehingga hari ini narasumber kita, Ibu Marti, akan menyajikan yang tentunya sehari-hari Ibu sudah mengajarkan tentang adab dan ibadah di lingkungannya, di sekolah, dan di rumah. Tetapi tentu dengan materi-materi ini, pengayaan-pengayaan ini, pendalaman materi ini akan menjadi inspirasi yang luas kepada ibu-ibu di masa kita belajar secara daring ini. Nah, tentunya saya juga tidak akan membahas secara jauh tentang adab dan ibadah ini. Nanti ibu-ibu akan bisa mendengarkan materi-materi yang diaplikasikan dengan materi-materi yang tentunya berdasarkan Al-Quran. Nah, ini semuanya
materi-materi yang disajikan oleh Ibu ini tentu adalah berdasar pada Al-Quran. Baik, untuk tidak panjang lebar, Bu Marti, untuk waktu ini dan sudah hadir Bu Marti. Siap Bu Marti? Siap Bu Windu, insya Allah. Ya, kami akan beri waktu 1 jam karena kita 11.30. Nanti kita masih ada tanya jawab atau kemudian di tengah-tengah bisa kita langsung tanya jawab atau tanya jawab di chat saja kalau di tengah-tengah, nanti terakhir biar mendapatkan secara keseluruhan materi. Baik Bu Marti, Ibu-ibu, jadi nanti dengarkan dengan baik, kemudian kita ingin kalau nanti lupa pertanyaannya, kemudian biasanya kita takut lupa pertanyaannya, langsung di chat saja, nanti kita baca kembali, kemudian nanti di terakhir baru Bu Marti akan menjawab. Demikian ya Bu Marti? Ya, baiklah Bu Marti, untuk waktunya kami persilakan sekitar 60 menit, kurang lebihnya 60 menit. Silakan Bu Marti. Ya, terima kasih Bu Windu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu mulai dari pembina, pengurus yang lainnya, baik mulai dari wilayah pusat, wilayah sampai ke cabang. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas partisipasinya hari ini. Dan kami mohon maaf ya. Jadi nanti sebelum Allah meminta pertanggungan jawab kami di pusat, kami mohon maaf dulu kepada ibu-ibu semua. Kalau kami di pusat ini bisa jadi dan sangat-sangat mungkin belum seperti yang ibu-ibu semua harapkan. Ini adalah rumah kita, ya. Kalau kemarin itu Pak Idris itu dari Al-Fikri, artinya bukan yang ada di rumah kita. Nah ini adalah kita sedang berada di rumah kita sendiri. Artinya kalau kita sedang berada di rumah kita sendiri, ya tentunya kalau di rumah sendiri itu mau ngambil minum itu nggak perlu izin gitu ya. Artinya apa? Kami juga dengan senang hati akan membantu apapun yang ibu-ibu perlukan ya. Itu bisa nanti akan ada di grup wanita Islam Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam itu ya. Kalaupun misalnya itu harus japri ke saya untuk urusan kurikulum ya, untuk urusan kurikulum, jangan japri yang lain. Kalau japrinya masalah wakaf itu bukan ke saya, itu ke Bu Ipin. Nah, itu dengan senang hati ya. Karena memang kami berkumpul di sini adalah dalam rangka memberikan pelayanan dan berharap apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi saksi kita nanti di akhirat bahwa kita pernah beramal soleh untuk dunia pendidikan. Itu pengantarnya. Ibu izinkan saya untuk men-share materi kita hari ini, ya, dan nanti juga akan kita share ke grup Yayasan Pendidikan Bakti Nasional untuk diberikan kepada teman-teman yang baik yang hari ini hadir maupun yang hari ini tidak hadir. Nah, acara hari ini juga akan direkam, nanti juga akan bisa diulang-ulang dan diunduh di YouTube, ya. Berharap ini bisa menjadi amal soleh kita semua. Ya, ya silakan. Baik, saya akan share ya. Ya. Baik, ibu-ibu semuanya. Ya, jadi hari ini kita khusus belajar tentang adab dan ibadah karena di era pandemi ini atau bukan hanya era pandemi, Ibu. Sekarang ini kalau kita hanya fokus untuk misalnya 5 aspek perkembangan ya, misalnya bagaimana mengajarkan bahasa, mengajarkan matematika, bermain dan lain-lainnya, itu di YouTube sudah banyak. Akan tetapi khusus untuk adab dan ibadah itu sebagaimana platformnya dari Yayasan Pendidikan Bakti bina akhlak, keimanan dan ketakwaan berdasarkan Islam,
Maka akhlak di sini yang titik pesannya adalah di adab itu, ya. Jadi ternyata ada perbedaan istilah antara adab dengan akhlak. Nah, akhlak itu ada yang akhlakul karimah dan akhlak yang bukan karimah. Nah, gitu. Tapi kalau adab itu dari kata takdib, itu mesti semua yang baik-baik. Nah, gitu. Jadi itulah perbedaan antara ini kok akhlaknya bejat, itu kan akhlak. Tapi nggak ada ceritanya adabnya bejat, tuh nggak ada. Yang ada kok nggak punya adab gitu. Jadi kalau adab itu selalu bernilai positif, gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana kaitannya adab dengan ilmu, ada adab dengan ibadah gitu ya. Dan ternyata ibu-ibu semuanya, salah satu imam besar kita ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan lain-lain itu senantiasa menyampaikan bahwa untuk belajar adab itu ternyata waktunya lebih lama daripada ilmu. Nah, jadi Imam Syafi'i insya Allah ya pernah berkata bahwa dia belajar adab itu selama 30 tahun. Belajar ilmu selama 20 tahun. Artinya apa? 3 dibanding 2. Adab itu jauh lebih lama dipelajari dibanding dengan ilmu. Nah, dan teori belajar mengatakan bahwa adab itu bisa ditanamkan dan akhirnya menjadi pembiasaan dan kebiasaan jangka panjang itu sampai usia 8 tahun. Artinya apa? Tugas kita sebenarnya 80% di PAUD ini adalah mengajarkan adab. Ini harus dipahami semua gitu ya. Jadi kalau kemarin Pak Idris mendongeng, terus kemudian mungkin ibu menyanyi, mungkin apapun lah itu namanya, ujung-ujungnya harusnya adanya di adab. Nah, sekarang mari kita dalami apa dan bagaimananya. Ini ya tujuan pendidikan kita tadi ya, terbina akhlak, perilaku dan adab, keimanan sebagaimana tercantum dalam rukun iman, takwa itu perwujudan karakternya ya, dan berdasarkan Islam, keislamannya. Nah, yang perlu digarisbawahi juga bahwa Islam kita itu bukan NU, bukan Muhammadiyah. Jadi kita adalah Islam yang memberikan keduanya tempat ya, sehingga apa? Kalau misalnya ibu di tempat Nadihin, ya silakanlah tradisi Nadihin selama bukan yang bertentangan dengan akidah ya, itu dilakukan kita sebagai orang dewasa. Tapi untuk ke anak-anak kita tetap harus memberikan yang netral ya. Karena itu nanti di pelajaran akidah, di pelajaran ibadah kami di PP memberikan patokan-patokan ibadah, cara ibadah yang bagaimana yang harusnya tuntas untuk anak lulusan bakti gitu ya. Ini kurikulum YPB. Nah, jadi kurikulum YPB itu adalah kurikulum agama Islam untuk anak usia dini yang diintegrasikan dengan kurikulum nasional yang berlaku. Jadi jangan dibalik ya. Jadi bukan kurikulum nasional yang terintegrasikan dengan Islam, beda. Jadi kurikulum Islam yang diintegrasikan dengan kurikulum nasional. Artinya apa? Karena apa? Karena bakti itu bina ya akidah Islam. Akidah Islam itu menjadi stressing, menjadi tujuan utama. Nah, kurikulum nasional itu adalah pengakuan kita sebagai warga negara, ya. Jadi kalau di di tujuan, ya memastikan orang tua memahami tujuan pendidikan anak, bahwa tujuan pendidikan seorang Muslim adalah menjadi Muslim yang baik dan warga negara yang baik. Jadi Muslim yang baik dulu, ya. Nah, dengan Muslim yang baik dulu itu tercermin sebagai warga negara yang baik. Nah, artinya apa? Ya, kalau kemarin itu teman-teman dari Gresik itu mendapatkan bukan ujian ya. Saya tidak menyampaikan ini ujian ya. Jadi mendapatkan amanah untuk mengurus OSS dan di tempat lain enggak itu artinya apa? Allah sedang mengajarkan kepada kita tentang bernegara. Bahwa ketika bernegara itu ada beberapa aturan yang prasyaratnya itu ya harus diikuti ya. Jadi bukan begini sikapnya. Ya wis lah terserah. Kalau Gusti Allah saya menghendaki iki yang penting yo entuk. Lek gak yo gak. Tapi tanpa ada upaya basyariah. Upaya basyariah itu apa? Upaya yang bisa dilihat
Ya. Jadi yang namanya takdir nanti kita akan belajar juga ya. Itu bukan langsung pasrah bongkoan, tapi ada upayanya. Ya. Musa itu bisa membelah laut, bisanya membelah laut itu karena kehendak Allah. Tapi Musa menggetokkan tangannya itu adalah upaya basoriahnya. Nah, ini biar nggak antara Mu'tazilah dengan ini apa dengan antara Qadariyah sama Jabariyah ini biar nggak bertarung untuk begitu. Nah, jadi ada upayanya, tapi untuk pada akhirnya itu adalah urusan Allah. Nah, jadi kita menggunakan kurikulum nasional ini adalah karena kesepakatan karena kita ada di Indonesia. Jadi jangan dibalik. Itu ya. Nah, materinya apa? Akidah, adab, akhlak karimah, ibadah, kisah para nabi, sejarah Islam, kemandirian, dan 6 aspek perkembangan. Jangan dibalik lagi. Jangan 6 aspek perkembangan, ini bukan begitu. Cuman pada pola pelaksanaannya, ya metode yang diakui, YPBWI mengakomodir 3 metode yang diizinkan pemerintah sesuai dengan ketentuan akreditasi. Artinya apa? Sentra boleh, area boleh, kelompok boleh. Yang tidak boleh adalah yang tidak mengadakan pembelajaran. Jadi tiga-tiganya boleh. Nah, gitu. Nah, Bu, saya mau sentra, Bu. Monggo. Tapi sentra beneran. Jangan sampai blegernya sentra, tapi pelaksanaannya kelompok. Nah, itu malah akreditasi jelek. Nah, misalnya katanya area, cuman pembelajarannya sentra, ya itu juga tidak terlalu bagus. Nah, YPBWI memberikan panduan yang berupa SOP untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembiasaan dan materi keislaman. Ya, kita sudah menyusunnya, ya, dan ini sudah tahun ketiga, insya Allah. Ya, jadi nanti tinggal bagaimana pelaksanaannya di masing-masing daerah. Yang ketiga, setiap lembaga menyesuaikan dengan kebijakan setempat dengan prinsip kesatuan umat. Ya. Jadi ya kayak teman-teman di Bali misalnya ya, itu kan di sana kan ada juga ini apa namanya ketentuannya, misalnya untuk hari Nyepi itu harus libur dan lain-lainnya ya ikutin saja lah gitu. Ya itu metodenya. Nah sekarang prinsip pelaksanaannya, pertama pemodelan. Yang memodelkan siapa? Yang memodelkan adalah orang dewasa di sekolah. Jadi siapa yang memodelkan orang dewasa di sekolah? Yaitu guru. Dan di rumah, siapa yang memodelkan? Orang tua. Maka tugas kita adalah double garda. Mengajarkan ke orang tuanya melalui anak, mengajarkan anaknya tentang hal-hal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, terima kasih kemarin teman-teman di Gresik sempat menyampaikan ke saya bahwa selama PJJ ini banyak orang tua yang menyampaikan ke apa namanya ke gurunya di Gresik bahwa mereka belajar wudhu yang benar itu dari anaknya, gitu. Saya rasa itu juga terjadi di semua sekolah, gitu ya, sehingga orang tua tetap akan memberikan perhatian khusus kepada kita. Nah, yang kedua pembiasaan. Pembiasaan itu harus presisi dan konsisten. Apa artinya? Presisi itu artinya adalah dilakukan dengan tepat. Maka ini ya, kalau kemarin saya sama Bunda Is itu sempat ke Ponorogo, terus kemudian sempat ke Bali. Nah, pinginnya kemarin itu ya mau ke Sumatera Barat, ke Lampung, ke Jawa Tengah, ke Jogja, itu sudah ada dalam agenda. Ternyata, nah ini Allah berkehendak lain. Nah, artinya apa? Kita sudah berencana, tapi ketika Allah takdirnya belum nyampe, takdirnya ternyata secara webinar. Nah, ternyata Allah memberikan jalan yang paling bagus dengan kita sekali di depan laptop semuanya sudah kena. Ya, oke, nggak usah lagi protes gini. Ya, tapi kan enak kalau didatengin. Tapi kan enak, nggak usah pakai tapi. Karena kalau pakai tapi nanti rasa syukurnya berkurang. Nah, bagaimana kalau diganti? Tapinya alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Tentu nuansanya menjadi berbeda. Nah, yang berikutnya adalah penguatan. Penguatan ini tampak pada ibadah dan perilaku. Jadi, guru-gurunya ibadahnya juga harus dikontrol,
perilakunya juga harus menjadi teladan. Ya. Jadi saya belajar dari Bunda Armila, dari Bunda Gris, semuanya bahwa beliau-beliaulah yang menggawangi bagaimana bakti ini ada gitu ya. Tapi Masya Allah mereka secara ibadah ini, dan Masya Allah kami salut lah gitu ya. Mudah-mudahan Allah menjaga dan kita semua terjaga. Ya. Berikutnya adalah ini kebijakan dari program belajar di rumah. Ya, program belajar di rumah diformulasikan dengan kegiatan dengan cara mengintegrasikan nilai Islam pada kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Nah, Ibu, kalau anak-anak di sekolah itu lebih mudah. Karena apa? Apa yang ada di kepala kita itu langsung bisa diturunkan ke orang tua. Ke anak. Tapi sekarang ini karena PJJ, maka itu ada satu ada satu kelompok belajar lagi yang harus kita sentuh juga, yaitu orang tua. Maka kita membuat programnya adalah dari kurikulum kita ambil tujuannya, terus kemudian aktivitasnya disesuaikan dengan kegiatan rumah, juga dengan kemampuan orang tua. Nah, sehingga apa? Kegiatan-kegiatan namanya PJJ itu bukan kegiatan sekolah yang kemudian dibawa ke rumah, enggak. Tapi kegiatan tujuannya sama di sekolah, formulasinya untuk di rumah. Itu yang sebenarnya. Jadi kalau tadi Bunda Is bilang harus kreatif, itu adalah guru punya kreativitas, ya, menyusun ulang aktivitas yang selama ini di sekolah dikerjakan oleh orang tua di rumah. Tentunya orang tua nggak ngerti KD, nggak ngerti indikator, ya. Dia juga nggak ngerti sumber belajar. Ngertinya adalah anakku ini diapakan. Nah, gitu. Sehingga kita semua ya nggak bisa ibu langsung RPP yang ada di sekolah itu terus kemudian ibu hantarkan. Untuk orang tua nggak bisa. Ya kalau kebetulan orang tuanya guru, kalau orang tuanya petani, kalau orang tuanya pedagang, ya. Nah, jadi sebenarnya kalaulah misalnya anak-anak pengen kembali ke sekolah, gitu ya, itu jangan buru, kalau begitu kita hebat ya, kan anak-anak kangen sama kita. Belum tentu. Bisa jadi dia nggak kangen sama ibu, tapi nggak tahan di rumah. Karena orang tuanya tidak bisa ngajarin. Gitu. Sementara kita tidak tahu kondisi rumah kita, kondisi kampung kita, apakah di daerah merah, di daerah hijau, di daerah jingga, atau di daerah apa. Ya. Maka kalau di dalam Maqasidus Syariah itu menjaga jiwa itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Ya. Sehingga kita harus memastikan kita ini ada di posisi mana lembaga kita. Lanjut. Ya, saya akan on off, maksudnya on off ada kadang nge-share, kadang ini, sehingga saya masih lihat ya apakah semuanya masih on atau tidak. Yang kedua, menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Ya, jadi daripada bikin Play-Doh gitu ya, yang untuk latihan motorik ya, bisa aja diganti kalau yang orang Sumatera Selatan bikin pempek misalnya. Ya. Orang Sumatera Barat bikin salalua, tolong Bu Inel kalau salah. Nah, itu. Terus kemudian orang Jawa Timur misalnya bikin jadah misalnya. Nah, bukan haram jadah ya, itu petel. Nah, itu. Nah, terus kemudian orang Jawa Tengah bikin apa? Klepon kayak atau apa gitu. Sehingga apa? Tangan anak-anak yang harus dilatih, ya, latihan motorik, gitu, itu harus menggunakan aktivitas yang ada di rumah dan langsung bisa dimanfaatkan dan pastikan orang tuanya bisa. Artinya apa? Kalau foto orang tuanya misalnya kerja, gitu ya, itu mungkin ada neneknya, ya, terus kemudian ada siapanya, gitu, ya, yang insya Allah tetap bisa menemani anak-anak belajar. Nah, gitu. Ya. Jadi ibu-ibu, alat dan bahan ya selama pembelajaran ya
termasuk kayak misalnya ibadah misalnya ya. Ibadah itu kalau misalnya kayak sholat, terus kemudian kayak wudhu, nah itu memang sebaiknya ya, kan sekarang handphonenya udah canggih tuh, ya bisa saja itu gurunya wudhu yang benar, terus kemudian dikirim, di-share kepada orang tua, gitu. Itu. Nah, yang berikutnya syarat yang ketiga yaitu anak harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya apa? Dengan pembelajaran kita, anak bisa mengulang-ulang, ya. Jadi misalnya tadi kegiatan motorik halus, ya, terus kemudian membuat ini misalnya, taruhlah misalnya orang Jakarta gitu ya, membuat donat gitu ya, karena apa namanya dia harus diputar-putar dan lain-lainnya. Nah, setelah pembelajaran dia masih bisa melaksanakan itu di rumah bersama orang tuanya. Dan saya rasa di daerah banyak lah itu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, demikian juga dengan adab. Jadi adab itu nanti ibu semua tinggal ngambil di SOP kita. Dari SOP itu tentang adab apa, diturunkan lagi bahasanya ya, nanti ada contohnya di sini. Contohnya bagaimana misalnya adab terhadap Allah. Nanti orang tuanya harus ngomongnya apa, itu sudah saya siapkan ya. Nah, itu bisa dilakukan di rumah bersama orang tuanya. Nah, sehingga apa? Nanti orang tuanya bisa menjadikan alat pembelajarannya atau alat disebutnya portofolio, dikirim ke kita ya sebagai gurunya gitu ya. Oh, ternyata anakku udah bisa doa setelah sholat. Doa setelah sholatnya bukan hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi sudah Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin gitu ya. Jadi doa-doanya banyak gitu ya, bukan hanya yang selama ini pokoknya kalau habis maghrib habis sholat itu adalah Rabbirhamhuma Allah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, itu aslinya yang ada di Al-Qur'an. Tapi biasanya juga beberapa guru mengajarkannya adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira gitu ya. Nah, padahal di dalam Al-Qur'annya adalah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, jadi nanti kita perlu juga menelaah doa-doa yang selama ini kita ajarkan ke anak-anak. Ya. Jadi program belajar di rumah itu harus mengikuti 3 prinsip ini. Ya. Oke, berikutnya aspek materi. Ini materinya akidah bersumber pada Al-Quran. Ibadah dikenalkan status hukumnya. Sunnahkah, wajibkah, mubahkah, itu harus dikenalkan. Ya. Nah, bagi anak-anak sampai umur 8 tahun yang wajib yang harus dituntaskan. Nah, ketika itu menyangkut masalah ibadah ya, baik itu sholat maupun wudhu, yang harus diobservasi dan harus dituntaskan adalah hal-hal yang bersifat rukun. Misalnya wudhu, ya, membasuh muka, ya, niat itu rukun. Nah, mengenai niatnya dijaharkan atau tidak, ya, itu tidak masalah, tergantung dengan kesepakatan atau apa yang terjadi di lingkungan itu. Misalnya, pada teman-teman yang lingkungannya nadihin, maka pakai husolli, sunatan, mustaqbilal kiblati adaan makmuman, itu kan doa mau ini ya, doa mau sholat ya. Jadi nawaitul wudhu li rafa'il hadasil asghari. Itu karena ibu saya orang NU, maka saya dulu diajarin itu. Ya. Nah, alhamdulillah. Jadi ibu saya nadihin, ayah saya Muhammadiyah, anaknya Muhammad NU. Gitu. Nah, jadi semua ngaji itu sama ayahku itu, sama ayah saya itu diserahkan ke ibu. Jadi semua niat-niat itu termasuk sholawatan, tibaan itu alhamdulillah saya diajarin sama ibu saya. Nah, tapi untuk masalah fikih dan lain-lain itu dari ayah. Nah, kembali lagi kepada ibadah yang status hukumnya ini, maka yang rukun-rukun itu ya harus diajarkan lebih dulu. Artinya apa? Dituntaskan sehingga ketika lulus dari TK bakti itu dia wudunya itu betul-betul kalau misalnya membasuh muka itu ya sampai membasuh muka dengan benar gitu. Terus kemudian membasuh tangannya ilal marafiqnya itu juga benar gitu ya, begini.
dan di sela-sela jari itu benar gitu loh. Ya. Terus kemudian membasuh kepala ya, bukan rambut ya, sehingga ada di sela-selanya gitu. Nah, terus kemudian kakinya juga harus jelas ya, jadi nggak ada yang masih kering gitu ya. Terus dan berikutnya adalah tartib atau tertib. Nah, itu untuk urusan wudu. Nah, untuk urusan sholat ya, mulai dari takbiratul ihram. Nah, terus kemudian kalau misalnya iftitah masuk sunnah atau rukun? Iya, masuk sunnah atau rukun? Sunnah kan? Maka karena sunnah, sebaiknya anak-anak itu dikenalkan dengan beberapa. Misalnya, bulan pertama dikenalkan dengan kafiro, walhamdulillahi kafiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini wajah yang panjang itu. Boleh. Setelah itu hafal, ajarkanlah juga Allahumma ba'id baini hatoyaya. Nah, kalau itu sudah, ada lagi. Misalnya, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Ya. Itu semua ada hadisnya. Dan hadisnya adalah sahih. Sehingga apa? Ketika anak berada di nadihin, dia tahu bahwa pakai kabiro yang biasanya nadihin. Dia di lingkungan mama dia tahu ya, namanya Allahumma ba'id baini ya. Jadi ada, saya pernah punya pengalaman gitu ya. Ada anak itu ngengkel. Enggak begitu doa kitanya gimana? Kalau aku kabiro, kok kamu Allahumma ba'id baini sih gitu. Terus kayak gitu. Nah, kalau gurunya tidak punya pemahaman bahwa dua-duanya oke, ya. Yang jadi akhirnya adalah kayak sekarang ini. Pakai kunut atau enggak? Nah, kunut itu kan sunnah. Bukan rukun. Artinya apa? Saya kalau mau pakai kunut pakai. Kalau enggak gitu loh. Jadi artinya apa? Akhirilah ini hal-hal yang bersifat khilafiyah ini ketika memang secara rukun itu masih sama. Itu. Jadi di YPP itu yang kembali lagi yang wajib, yang rukun itu dituntaskan sampai selesai. Nah, masih berbicara tentang ibadah. Baca Quran. Nah, nggak ada satupun baik orang NU maupun Muhammadiyah yang tidak sepakat dengan pelajaran bahasa Quran. Ya. Jadi termasuk baca Quran itu harus tuntas. Mengenai apakah pakai ikro ataukah pakai kiroati, pakai umi, pakai apalah, silahkan. Yang jelas ingat tujuannya. Tujuannya anak paham Al-Quran, anak paham isi Al-Quran. Jadi bukan hanya masalah hafalan, tapi dia paham Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah artinya apa? Semua aktivitas kebaikan ketika mendapatkan kata dengan nama Allah, ketika mendapatkan bismillah, akhirnya bernilai ibadah. Akan tetapi, meskipun kelihatannya kebaikan, ya sedekah misalnya, tapi tanpa bismillah, tidaklah itu menjadi kebaikan. Maka bismillah adalah borderline, batas ambang, aktivitas itu disebut peribadatan atau tidak peribadatan. Nah, tataran ini guru harus tahu. Jadi juga tidak perlu begini kali. Dek, bismillah dek, biar dapat pahala. Oke, nggak apa-apa dapat pahala. Namanya anak-anak, orang kita aja juga senang gitu ya. Dan itu memang boleh ya. Di dalam surat Atin ya, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim ya, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali adalah orang-orang yang beramal saleh dan hanya mendapatkan pahala dari Tuhannya. Pahala dari Allah. Jadi bukan karena mendapatkan hadiah sepeda baru, bukan karena mendapatkan hadiah mainan, ya, tapi mendapatkan pahala. Itu. Nah, berikutnya adalah adab dari tuntunan sunnah, ya. Nanti adab apa saja yang akan kita berikan itu ada uslub, cara penyampaian berdasarkan sunnah dan para salafus saleh. Ya, saya selalu menggunakan sebentar, Afwan, saya perlu
ada yang perlu saya ambil dulu. Sebentar ya, saya mohon izin sebentar. Sakira, tolong minum, Nak. Tolong minum, Nak. Ya, mohon izin sebentar, saya ambil minum dulu. Ya, diambilkan dulu sama Sakira. Oke, lanjut. Nah, uslub atau cara atau metode. Nah, jadi kalau di dunia kepesantrenan, ya sebentar saya mohon izin sebentar untuk mengambil minum. Terima kasih. Saya. Ya, jadi ada kalau di pesantren itu ada istilah gini, materi itu akan nyampai apabila dengan metode yang tepat. Akan tetapi metode yang baik tidak akan menjadi baik kalau tidak dijalankan oleh guru yang baik. Jadi ujung-ujungnya ada di mana? Di guru, gitu. Jadi metode boleh apa saja, tapi ketika gurunya tidak mampu menyampaikan dengan tepat, ya metode yang baik itu tidak akan sampai. Nah, seperti sekarang ini kita mengajar daring. Beda Bu, mengajar daring sama langsung lah, memang beda jelas. Tapi kembali lagi, daring sebagus apapun itu akan kembali kepada apakah gurunya bisa menyampaikan dengan tepat atau tidak. Menyampaikan itu juga nanti akan berpengaruh terhadap apakah materinya ya itu benar atau tidak. Itu juga menjadi catatan tersendiri. Jadi uslub ini nanti kita akan lihat bagaimana uslubnya untuk mengajarkan adab. Bagaimana uslubnya untuk mengajarkan ibadah? Ya, ini mari kita lihat. Ini akidah. Materi akidah, ya dasarnya rukun iman. Teknik penyampaiannya berkaca pada sunnah dan para salafus salih, ya disesuaikan dengan tahap bernalar anak. Nah, tahap bernalar anak itu, ibu-ibu, ya. Saya tutup dulu sebentar share screen-nya. Ya. Masih share screen di sana? Share screen-nya masih ada? Nggak ada, Mbak, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Ya, saya mau mengajarkan tentang tahap belajar. Ya, jadi ibu-ibu, sekalian saya mengajarkan kepada Anda bagaimana kalau mengadakan training jarak jauh. Jadi tidak semuanya selalu pakai PowerPoint. Kadang-kadang juga bagaimana cara menggunakan papan tulis. Ya, ini saya menggunakan papan tulis. Nah, ya, ini teknik belajar anak. S yang paling bawah, ya bisa dilihat ibu-ibu? Bisa, Mbak. Oke, bisa. S ini artinya adalah sensor. Sensor itu adanya pada panca indera dan otot. Jadi belajar itu ototnya juga harus ikut. Maka ketika mengajarkan wudhu, ya kalau hanya misalnya baca bismillah lalu cuci tangan, tapi Anda tidak pernah mengajak ke kamar mandi atau mengajak ke keran untuk wudhu, itu namanya tidak sesuai dengan pola belajar anak. Karena belajar anak yang paling utama, yang pertama adalah sensor. Itu. Ya, jadi meskipun dihafalkan berkali-kali, misalnya rukun iman ada 6. 1 percaya pada Allah, 2 percaya pada malaikat, dinyanyikan tanpa keimanan itu sampai pada sensornya, kita tidak bisa mengajarkan akidah di sana. Tapi begitu Anda menyampaikan bahwa alhamdulillah
kita punya tangan sehingga kita bisa makan karena Allah Ar-Rahman yang menggerakkannya. Beda bermakna. Jadi apa? Anak tahu yang menggerakkan ini bukan karena gizinya, bukan karena dia bisa, tapi karena ada Allah yang menggerakkan. Akan tetapi gerakan ini tidak akan terlalu bagus kalau anaknya tidak makan yang bergizi. Jadi, keduanya harus disampaikan kepada anak-anak ya. Ini sensor. Sensori motor. Apa itu sensori motor? Sensor ya, sensor 5 panca indera tadi dan otot. Motor itu gerak. Nah, artinya apa? Kalau ibu mengatakan kalau dengar suara azan segeralah sholat, misalnya gitu kan? Tapi ibu gurunya pas azan malah cekikian, maka yang kedua ini anak tidak dapat cermin. Karena yang sensori motor, ini anak belajarnya ibarat cermin. Jadi kalau sampai sekarang, anaknya ngomongnya masih kencang-kencang, anaknya makannya masih ceplak-cepluk, gitu ya. Lihat, bagaimana gurunya, apakah makannya juga sambil ketawa ketiwi atau tidak. Jadi bukan semata-mata anaknya, dan juga bukan misalnya, sudah kok bunda, sudah diajarkan. Nanti saya balik, ngajarinya bagaimana? Itu. Sudah pernah, iya sudah pernah. Untuk sampai di sini, di sensor ini, dan sampai nanti menjadi ingatan jangka panjang, kalau benar dan baik itu perlu 300 kali pengulangan. Nih, 300 kali. Itu kalau benar. Ya. Kalau salah, 6.000 kali. Kenapa? Karena ini saraf yang ada di otot dibongkar dulu, terus kemudian diperbaiki, setelah perbaiki ditanam, setelah ditanam terus kemudian ya dipupuk sampai menjadi akarnya yang kuat dan menjadi kebiasaan baru. Nah, jadi untuk menanam itu perlu peneradanan, perlu pembiasaan, perlu motivasi, juga perlu penegakan aturan. Nah, penegakan aturan ini seringkali kita salah kaprah. Kalau anak ditegur, kalau guru tidak. Nah, itulah yang menjadikan negeri ini hancur sekarang ini. Nah, gitu. Ya, lanjut setelah sensori motor apa? Perseptual motor. Dari persepsi ke gerak. Apa itu perseptual motor? Persepsi yang kita bangun ke anak. Ya, contoh, ketika kita mengajarkan wudhu, tanpa kita membedakan mana yang sunnah dan mana yang rukun, maka anak akan mengatakan bahwa semua gerakan itu nilainya sama. Sehingga apa? Persepsi yang terbangun itu, anak akan merasa berbeda ketika ada gerakan yang berbeda. Misalnya, cara ikhtiras, cara ini membersihkan hidung. Ada yang begini-begini, ada yang gini. Nah, membersihkan hidung itu kan bukan rukun, tapi sunnah, ya kan? Maka, apakah dikembuskan begini ataukah begini? Dua-duanya masih perdebatan, debatable. Tapi yang menjadi persoalan adalah apakah dia membasuh mukanya semuanya benar atau tidak. Jadi artinya yang yang sunnah-sunnah ini ya, ini akan nanti dia akan belajar dan dia akan tahu mana yang betul-betul sesuai dengan sunnah dan mana yang enggak. Nah, termasuk ada kan kalau misalnya ibu-ibu kita kalau wudhu itu gini, gitu. Nah, yang betul kan ini apa namanya kulit kepala. Kalau begini-begini rambut gitu ya. Nah. Bahkan untuk ini kan ada yang mengusap ini dengan kondisi khusus, misalnya di tempat terbuka atau bagaimana. Dan itu anak juga perlu diberitahu ketika dharma wisata atau apa. Nah, yang terakhir akademik. Akademik ini artinya apa?
hal-hal yang dihafal, hal-hal yang dipahami, yang dikata-katain. Nah, ini yang bersifat akademik. Ceramah itu adanya di sini. Tapi praktek adanya di sini. Nyanyi adanya di sini. Maka besok kan kita akan belajar matematika sama bahasa kan. Nanti ini akan saya ulangi lagi. Nah, ini yang disebut adalah cara belajar anak. Jadi cara belajar anak itu lebih banyak di sensor, sensori motor ini juga beberapa, dan ini naik ke atas. Jadi kalau selama ini targetnya sekolah itu hanya hafal surat Al-Fatihah, hafal, itu adanya di sini, di atas ini doang. Tapi kalau anak mampu, ya, melakukan adab makan sesuai tuntutan sunnah, ya, itu berarti dari sini ke sini dan terbiasa. Artinya apa? Dia makan di sekolah juga sesuai dengan sunnah, di rumah juga sesuai dengan sunnah, ya, di mall juga sesuai dengan sunnah. Itu baru yang dinamakan sesuai dengan tahapan berpikir anak. Ya. Baik, lanjut lagi. Share screen saya masih bisa dilihat? Belum. Oke. Belum. Udah ya? Sudah? Sudah, Bu, sudah. Oke, baik. Ya. Nah, materi tadi bagian nah ini bernalar itu. Nah, bagi anak usia dini, akidah dapat dilihat dari pemahaman orang tua atau guru yang tercermin dari adab dan ibadah. Jadi bagi anak itu, yang namanya guruku itu adalah sangat mencintai Allah, itu apabila dia lihat bagaimana gurunya ketika berdoa, itu khusyuk. Bagaimana kalau misalnya baca Quran, itu memang benar bacaannya, gitu ya. Nah, bagaimana ibadahnya yang baik. Nah, itu bagi anak-anak yang berkaitan dengan ibadah. Selanjutnya, ini rincian materi akidah. Yang pertama adalah iman kepada Allah, itu menggunakan asma dan sifatnya. Nah, asma itu adalah asmaul husna. Nah, di sini mengajarkannya bukan hanya hafalan asmaul husna. Tapi asmaul husna, satu, digunakan saat berdoa, dua, digunakan juga asma-asmanya itu dalam aktivitas sehari-hari, dalam aktivitas berkomunikasi. Contohnya, Allah itu maha sayang. Karena Allah maha sayang, kita harus menyayangi seluruh makhluk. Ya. Menyayangi seluruh makhluk, salah satunya apa? Jangan biarkan itu tumbuhan mati. Karena apa? Kalau dia mati, sedangkan kita hidup, berarti kita nggak sayang sama dia. Gitu. Terus, menggunakan bahasa-bahasa, nanti di uslubnya ya, bagaimana caranya menggunakan bahasa-bahasa yang secara akidah itu dibenarkan. Contoh misalnya, ada anak yang mengatakan begini, Bu, Allah itu kan maha besar. Sebesar apa? Nah, ibu nggak boleh, oh pokoknya besar. Nah, kalau udah pokoknya itu nggak jelas. Nah, di dalam surat An-Nazi'at itu kan disebutkan bahwa yang namanya malaikat, sayapnya malaikat itu dari ujung barat sampai ujung timur bumi. Nah, kita sampaikan kepada anak-anak. Itu satu malaikat. Itu sayapnya dari ujung barat sampai ujung timur bumi. Sedangkan Allah itu punya ribuan, bahkan jutaan malaikat. Berarti sebesar apa? Itu anak sudah cukup. Nah, ini nanti Bu Zub dan teman-teman Jawa Tengah, jangan sampai, besarnya apa? Sakhuhah. Nah, itu kayak ngerti lagi itu. Nah, biasanya orang di sana belinya sakhuhah. Saking gedenya. Nah, sifatnya Allah itu juga digunakan, misalnya ada yang namanya qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Jadi nanti ketika anak-anak ya, kemarin terima kasih itu ya dari teman-teman di Gresik mengirimkan ke saya itu tentang pelajaran tarjim yang sekarang ini banyak di TK-TK. Jadi kan di situ ada kulhu, katakanlah Allah. Nah,
Kul huwallahus shomad, Allah itu satu, Allah itu esa. Itu kelihatannya bagus, ya itu bagus dan itu benar. Akan tetapi ketika ke anak-anak, yang ada apa? Kemarin langsung saya ujikan ke beberapa anak, dlohom. Loh, kok begitu ya? Ngerti nggak, nak? Enggak. Gitu. Nah, jadi sekarang ini banyak sekali orang-orang, ya, banyak sekali kita ini semua, banyak, gitu ya. Oh, dalam rangka WWF ini ya, banyak membuat program ini untuk anak di rumah, ini untuk anak di rumah. Tapi kadang-kadang dia tidak mengenal bagaimana cara anak belajar. Sehingga apa? Itu orang dewasa yang gambarnya anak-anak gitu loh. Nah, sekarang persoalannya, boleh apa tidak, Bu? Ya sekarang tujuannya apa? Tujuannya biar anak ngerti. Ngerti enggak? Enggak, ya udah. Lebih ngerti mana dengan emaknya bilang, ayo nak, kul huwallahu ahad, ibu sama bapaknya gitu, anak ke anaknya, Allahus samad, ya mintanya sama Allah. Jadi kalau kita minta apa-apa itu misalnya mau minta, sekarang kamu pengen minta apa, makanan yang enak misalnya, apa gitu, ya udah mintanya sama Allah. Jadi ya Allah berikan aku pizza misalnya, anaknya pengen pizza itu, atau pengen sepeda, ya Allah berikan aku sepeda, mudahkanlah rezekinya ayah dan ibuku. Nah itu lebih mudah mana dengan yang hanya distelkan, anaknya disuruh delahom, orang tuanya kemana-mana, sambil diajak dialog, ya dialog lah. Nah sehingga apa, orang tuanya lah yang harus ke tangan ke sana. Nah ini waktu kita yang sangat banyak ya untuk bersilaturahmi kepada orang tua. Nah sifat-sifat Allah ini kembali lagi Bu ya, kayak qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, dia sendiri, diri sendiri, itu justru harusnya berada di dalam dialog dengan anak. Jadi ketika anak bertanya tentang Allah, itu langsung asma dan sifatnya itu yang keluar. Itu caranya. Gitu ya. Misalnya, Allah itu marah nggak? Loh, Allah itu kan berbeda dengan makhluknya. Ya, apa berbeda dengan makhluknya? Apa Bu Guru? Halo? Salah satu sifat Allah itu adalah berbeda dengan makhluknya. Apa? Bahasa Arabnya? Ya udah, nggak apa-apa. Nanti dibuka lagi. Ya. Nah, jadi sifat-sifat Allah yang berbeda dengan makhluknya, ketika Anda ngomong bahwa Allah marah, berarti menyamakan Anda dengan Allah. Karena marahnya Allah, asbabnya berbeda dengan marahnya manusia. Nah, gitu. Ya, baik. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang harus kita kenalkan bukan hanya jumlahnya 10 malaikat, tapi ciri-ciri dan tugasnya. Ciri-cirinya apa? Malaikat itu tidak pernah tidak berzikir. Dia terus berzikir kepada Allah. Tugasnya apa? Dia tunduk. Jadi sebenarnya ketika kita menengadahkan tangan ke atas, melihat awan, di sana banyak sekali malaikat. Karena apa? Dia menunggu perintah dari Allah kapan hujan diturunkan. Karena apa? Ada malaikat yang bertugas membagi rizki. Ya, malaikat Israfil ya, membagi rizki. Dan salah satu rizkinya adalah hujan. Jadi mungkin kalau dulu ada Dewi Sri dan lain-lain itu maksudnya itu, tapi karena lain ya akidahnya. Tapi secara naluri itu di setiap komunitas, setiap manusia itu ada. Nah, masing-masing tugasnya itu jelas. Yang mengabulkan doa Allah, yang membawa doa ke atas dan mengembalikan lagi siapa? Ar-Ruh. Ar-Ruh itu siapa? Malaikat Jibril. Itu yang bertugas membawa doanya Anda semua, doanya kita semua. Dan setiap 2 kali ada pergantian malaikat, yaitu pada saat menjelang subuh sama menjelang malam. Karena itulah kenapa anak-anak kalau menjelang malam itu sebaiknya di rumah, terus kemudian kita ngaji dan lain-lain untuk menjelang maghrib gitu ya, dan menjelang subuh itu kita sudah bangun ya untuk berdoa. Itulah yang namanya waktu sahur, waktu sahar gitu. Iman kepada kitab ya, ada Taurat, Zabur. Nah, ini sudah disempurnakan oleh Al-Qur'an sebagaimana Al-Baqarah. Nah, pasti ada nanti anak yang bertanya,
Jadi Injil itu kitab kita juga. Iya, Injil yang dulu, bukan Injil yang sekarang. Karena setelah ada Al-Qur'an, ya, Injil itu sudah ada semuanya isinya di dalam Al-Qur'an. Nah, begitu cara menjawabnya. Nah, sehingga apa? Apalagi teman-teman yang sekarang kedudukannya adalah di sekolah-sekolah yang banyak sekali Nasraninya. Maka kesempurnaan Al-Qur'an ini harus diangkat, bahwa Injil ada di dalam Al-Qur'an sebagaimana di dalam surat Maryam, bagaimana di surat Al-Qasas, itu semuanya ada tentang Isa alaihissalam. Yang berikutnya, iman kepada Nabi dan Rasul, ya. Nabi itu hikmah dan teladannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau menyampaikan cerita Nabi Yunus misalnya, itu ya jangan hanya masalah dia masuk ke ikan paus, tapi bagaimana Yunus di gelapnya perut ikan paus, dia nggak tahu harus minta tolong apa, akhirnya dia hanya berdoa, Rabbana, la ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh-dhalimin. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Engkau, la ilaha illa anta, subhanaka, maha suci Engkau. Ya, la ilaha illa anta, inni kuntu minadh-dhalimin. Sesungguhnya aku ini orang yang dolim ya Allah, karena apa? Telah meninggalkan kaumku. Nah, bagaimana itu dengan kekinian? Jadi kalau anak-anak lagi bingung, seperti misalnya sama corona ini, waktu itu kita juga sudah ya, tolong ini Nabi Yunus, doa zikirnya Nabi Yunus itu diberikan ke keluarga-keluarga, itu adalah dalam rangka karena kita nggak tahu ini corona itu kecil dan lain-lain, tapi faktanya ada, maka doanya Nabi Yunus itu yang akan kita ulang-ulang berkali-kali. Nah, jadi untuk Nabi dan Rasul ini hati-hati ya ibu-ibu semuanya, kayak misalnya di kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam itu hampir semuanya, orang itu kalau ditanya Nabi Adam adalah Nabi yang pernah melakukan kesalahan, terus kemudian diturunkan ke dunia karena kesalahan itu. Ya. Jarang sekali yang memberikan bahwa Adam adalah contoh teladan, dialah manusia yang diberikan kekuatan oleh Allah yang berupa mengajarkan. Asma'akullah. Itu hanya ada pada Adam. Artinya apa? Manusia turun ke bumi ini, tugasnya adalah mengajar. Mengajar sesama manusia dan mengajar kepada makhluk lain. Sebagaimana yang dilakukan Adam. Nah, jadi guru itu adalah tugas kekhalifaan. Iman kepada akhirat. Tujuan setiap amal itu akhirat, ya. Terus kemudian sifat-sifat ahli surga. Nah, itu yang kita kenalkan. Sifat ibadur rahman itu mulai dari tidak sombong, ya. Terus kemudian suka ibadah, tidak berkata kasar, suka sedekah. Nah, itu yang akan kita galakkan. Iman kepada takdir itu adalah bahwa takdir baik dan takdir buruk itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu iman. Kemudian kita lanjut ke ibadah. Ya. Ibadah. Tengah-tengah mulai Agustus September itu sudah bayar. Masuk SPP kan? Di-mute dulu ya Bu ya. Ibadah, dasar materinya adalah rukun Islam. Teknik penyampaiannya sama berkaca pada sunnah. Bagi anak usia dini dapat dilihat pemahaman orang tua yang tercermin pada adab dan rutinitas ibadah. Jadi ibadah itu rutinitas orang tua atau rutinitas kita sebagai gurunya itu akan tercermin bagi anak apakah memang betul kita menjadi contoh yang baik dalam kaitannya ibadah atau tidak. Materinya ini syahadat, makanya di ikrar itu mesti ada ya, raditu billahi robba, asyhadu alla ilaha illallah, itu setiap hari itu ada di ikrar. Salat, rukunnya jelas, gerakannya, bacaannya, tata caranya, ibadah yang menyertai misalnya toharoh. Nah, toharoh ini kita sudah ada di SOP. Yang ketiga zakat. Zakat itu ada beberapa macam ya Bu ya. Zakat itu kalau yang langsung itu adanya zakat fitrah dan zakat mal. Nah, tapi zakat ini ada beberapa istilah, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Ini sama-sama blegernya, tampilannya sama-sama zakat, yaitu mengeluarkan hal-hal yang bersifat kebendaan ya, kebendaan atau
atau material yang lainnya, ya. Kalau tapi penggunaannya beda-beda Bapak dan Ibu, ya. Kalau zakat itu ada 8 asnaf itu. Jadi harus ada harus sesuai dengan 8 asnaf itu. Kalau infak, ya, kalau infak itu bisa digunakan apa saja. Nah, kalau sedekah, ya, sedekah memang bisa digunakan apa saja, tapi yang boleh menerima sedekah berarti adalah orang yang di bawah kita. Ya. Nah, boleh nggak Bu namanya sedekah ilmu? Boleh. Berarti karena apa? Karena memang ada yang yang menerima dan ada yang memberikan. Itu bisa. Namanya sedekah itu bisa sedekah waktu, bisa sedekah tenaga, bisa sedekah ilmu. Jadi sedekah itu tidak harus dalam bentuk uang. Jadi kalaupun sekarang ini ibu-ibu bersama kita, ya, ibu tidak mendapatkan uang saku, ya, kan kalau biasanya kalau kementerian atau terjadi webinar kayak gini kan dapat uang saku, Bu. Nah, sekarang itu dapatnya adalah sedekah. Nah, jadi ibu bersedekah waktu ini ya untuk diri sendiri dan juga untuk kita semua. Nah, wakaf Bapak dan Ibu, ternyata wakaf itu harus bentuknya adalah harta bergerak. Jadi tidak bisa aku mewakafkan umurku, itu adalah menyedekahkan. Nah, wakaf ini harus benda bergerak dan produktif. Maka wakaf tidak harus tanah, wakaf bisa uang, wakaf bisa juga emas yang bisa diproduktifkan, itu namanya diwakafkan. Maka kalau misalnya sekarang ini menerima wakaf, ya, itu bukan hanya untuk pendidikan. Bisa juga wakaf itu untuk hal-hal lain yang bersifat produktif, yang hasil produktivitasnya itu untuk membiayai umat. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada pimpinan Yayasan Berikan Bakti Wanita Islam. Saya dikasih kesempatan untuk S3, dan sekarang saya belajar tentang infak, sedekah, wakaf, zakat, kitab-kitab, karena jurusan PAI. Iya, oke. Baik, puasa. Puasa wajib itu perlu dikenalkan kepada anak, ya. Nah, tapi karena anak masih dalam tataran latihan, maka kita bilangnya adalah latihan puasa wajib. Nah, kalau puasa sunnah ini dicontohkan. Kalau wajib dilatihkan, kalau sunnah dicontohkan. Bu, boleh nggak Bu, sunnahnya itu dilatihkan juga? Boleh, asalkan puasa wajibnya sudah sampai maghrib. Kalau puasa wajibnya belum sampai maghrib, ya janganlah. Gitu. Haji bentuknya manasik. Ya. Oke. Adab. Dasar materinya sama, teknik penyampaiannya hampir sama, tapi ingat, dimodelkan dengan benar dan konsisten. Konsistensi itu perlu untuk adab. Bagi anak, adab dapat dilihat dari perlakuan orang dewasa kepada dirinya. Ini rincian adab, ya. Ini yang ini harusnya 6 ya. Ini tadi belum saya screen ke bawah. Jadi adab kepada Allah, nanti dilihat adab kepada Allah itu contohnya apa? Saya sudah memberikan nanti untuk contohnya. Adab kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu makanya kenapa kalau ada yang menghina Nabi Muhammad dan lain-lain kita juga harus merasa terhina, itu adalah salah satu adabnya, karena Nabi itu adalah panutan kita, ya, orang tua kita aja kalau dihina aja kita marah, apalagi Nabi kita, kan gitu. Nah, adab yang berikutnya adalah menjalankan sunnahnya. Nah, sunnah di sini, Ibu, jangan lagi kita mengatakan sunnah itu hanya dari aspek fikih, tapi juga harus dari aspek akidah. Artinya apa? Begini, selama ini kita yang dapat itu, ya, namanya sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu namanya kajian fikih. Nah, kalau kajian akidahnya, sunnah itu berarti mengikuti Rasul, diam dan lakunya. Nah, kalau Anda syahadatnya, ikrarnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti Anda tidak dikatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah selama Anda tidak menjalankan sunnahnya. Jadi, kalau kita menjalankan kewajiban, itu adalah memang rasa cinta kita terhadap Islam, tapi kalau kita menjalankan sunnah, itu adalah rasa sayang Allah kepada kita. Kenapa? Tidak semua orang diberikan kesempatan dan diberikan kemudahan untuk menjalankan sunnah. Karena itu, untuk yang berkaitan dengan sunnah, kita harus betul-betul
berlatih, menjaga keikhlasan, menjaga niat, ya, semata-mata karena Allah. Terus kemudian adab kepada non-muslim. Bagaimana adab kepada non-muslim? Janganlah kita menyakiti, ya. Janganlah kita mengikuti kemauannya. Nah ini, kita seringkali kalau dengan non-muslim kita harus baik-baik. Itu kan dakwah kita, betul. Tapi juga kalau dia ngerecokin kita, dalam arti ngerecokin kita adalah menghina kita, ya jangan diem aja. Ya kita punya sikap lah. Ya. Nah dalam hal ini nih tolong disampaikan. Misalnya Anda maaf nih kalau saya sebut ini, kalau saya sebut merek gitu misalnya. Anda dapat uang dari Erlangga. Itu kan? Erlangga apa? Gini kan? Ya. Wah, sampai mewajibkan kepada orang tua begini. Giliran untuk dari YPP untuk ini, oh jangan, ini. Ya, beda lah. Yang satu itu menggerakkan sana, yang satu. Yang kedua misalnya, masalah belanja. Itu. Kalau ke Indomaret aja kagak pernah ditawar. Giliran sesama guru bakti nawar. Kalau bisa ngutang. Itu. Itu adabnya nggak jelas itu. Nah, kepada alam semesta harus kita jaga. Nah, ini perbedaan antara muslim dan non-muslim. Kalau orang non-muslim itu adalah mengeksploitasi, kalau muslim adalah menjaga. Jadi bisa saja orangnya itu Islam agamanya, tapi terhadap alam semesta adalah mengeksploitasi. Mengeksploitasi itu artinya adalah mengambil manfaat tanpa menjaganya. Nah itu berarti sama aja. Jadi Anda nggak punya adab tuh. Ya, saya punya cerita ya terhadap ini adab terhadap alam ini. Mohon maaf kalau saya mencontohkannya bukan dari negara Islam, tapi dari negara mana? Dari negara New Zealand, ya, Auckland, ya, itu negara yang paling ujung selatan. Ya. Di sana tidak ada orang mencuri, Bu. Jadi, ya. Ada rekanan yang ada di sana. Dia punya sapi, ya, jumlahnya sedikit Bu, cuma 1000 sapi. Ada sapinya satu, itu ya, pindah ke temennya, artinya nyelonong gitu loh Bu, nyelonong gitu. Namanya juga sapi di sana tidak diikat Bu. Jadi sapi itu di sana itu kayak kita kalau di rumah itu ayam gitu. Nah, tapi sapi di sana itu semuanya berbarcode Bu. Jadi bawa peneng gitu ya, itu sehingga tahu itu punya siapa gitu. Nah kalau di sini, itu pasti sudah diambil lah. Kalau di sana nggak lama sapi itu berada, itu dia sudah mendapatkan telepon dari orang yang ada di sana gitu. Pak, itu tolong sapinya ada di rumah saya itu Pak, mau diambil atau mau diantar, nah gitu. Itu yang kenapa dia menjadi soleh banget kayak gitu. Apakah dia takut kepada Allah? Enggak, mereka ateis. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa dasarnya? Dasarnya adalah alam semesta. Dia mengatakan bahwa kalau saya mengambil hak orang lain, ya, maka nanti alam tidak akan adil terhadap saya. Gitu. Nah, maka kalau selama ini orang mengatakan, enggak usah muslim, tidak non-muslim aja itu lebih baik ternyata daripada orang muslim. Itu bukan masalah ini. Masalahnya Islam itu anugerah. Dia sebagus apapun, kalau tidak punya tiket tentang keislaman, dia nggak bakal masuk surga. Nah, itu yang harus kita sampaikan ke orang lain. Nah, harusnya kita ini berhutang budi kepada teman-teman kita yang non-muslim. Karena apa? Kita sudah dikasih hidayah, kenapa kita masih berkeli? Kenapa kita belum menjadi contoh yang baik gitu. Nah, itu yang harus menjadi catatan buat kita. Uslub, dasar materinya keutamaan Rasulullah ya. Teknik penyampaiannya disesuaikan dengan tahap bernalar. Tadi tahap bernalar sudah saya sampaikan. Dimodelkan dengan benar dan konsisten. Maka kembali lagi ke guru. Bagi anak, uslub adalah perlakuan yang diterima anak ya, dan disampaikan karakteristik hukum yang benar. Jadi Bu, misalnya mengajarkan sholat, mengajarkan wudhu, itu kan ada yang namanya rukun dan urutan. Maka
ya, kita tidak boleh mengajarkan sholat dengan lagu. Karena apa? Ya nggak mungkin lah. Mari kita ucapkan Allahu Akbar, lalu setelah itu Al-Fatihah. Ya enggak lah. Karena apa? Nanti itu yang akan tersimpan kepada anak-anak. Jadi, saya sudah berulang kali di teman-teman YPP bilang bahwa berhentilah menyanyi lagu, baca Bismillah lalu cuci tangan. Ajak aja langsung ke kamar mandi untuk berwudu, ya. Bu, tapi kan anak itu harus dengan bermain. Oke, dengan bermain. Tapi tidak semuanya bisa dilakukan dengan bermain. Bu, tapi anak itu kan sukanya lagu. Iya, tapi tidak semuanya bisa dilakukan. Yang paling bagus dilakukan adalah Al-Quran. Maka ketika Anda mengajarkan Al-Quran dengan makhorijul yang benar, dengan tajwid yang benar, Anda telah mengajarkan lagu yang terbaik yang ada di dunia dan ada di akhirat. Prinsip-prinsip uslub dimodelkan oleh orang tua dan guru, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Nah, karena sesuai dengan kemampuan anak, ini tidak semuanya selalu sama, ibu-ibu. Anak yang mulutnya ada masalah, ya, kumur agak sulit. Ketika ada kumur agak sulit, maka perlu pemijatan dan perlu sikat gigi. Makanya kenapa anak sebelum diajarkan wudu perlu diajarkan toharoh. Sikat gigi adalah bagian dari toharoh, sunah-sunahnya toharoh yang tidak langsung berkaitan dengan sholat, tapi itu berkaitan dengan kebersihan, ya. Nah, menggunakan bahasa yang dapat dipahami anak. Nah, dapat dipahami anak ini juga tidak boleh, misalnya, ya, kemarin apa ya? Bu Yayu ada nggak nih Bu Yayu dari Gresik? Halo, adakah Bu Yayu? Oh, nggak ada. Oke. Ya. Jadi Bu Yayu kemarin mengatakan ada apa namanya bahasa apa gitu. Terus saya bilang nggak bisa. Kalau itu namanya infak, infak. Kalau namanya sedekah, sedekah. Itu harus jelas. Jadi tidak boleh, oh ya, saya berinfak saya sedekah ya kepada Bu Guru. Bu Guru nggak boleh menerima sedekah dari anak murid. Ya. Yang boleh apa? Hadiah. Nah, gitu ya. Oke. Baik. Nah, ini contoh RKH adab. Adab, kalau berdoa setelah sholat, berarti adab kepada siapa? Ini adab kepada Allah. Nah, ajak anak pendamping berkata, nak, kita berdoa ya, mari kita mengangkat tangan. Al-Fatihah, lakukan bersama-sama. Lanjut dengan surat An-Nas, Al-Ikhlas, dan lainnya, lanjut dengan Asma'ul Husna. Ini adab ketika berdoa. Jadi ini adab kepada Allah. Termasuk juga ketika makan, adab makan itu doanya juga kepada Allah. Jadi bukan hanya Allahumma barik lana, tapi bismillahnya harus ada. Bismillahirrahmanirrahim cukup. Kalau mau tambah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Tapi kalau Allahumma barik lana saja tidak ada bismillahnya, itu tidak diizinkan karena sunnah yang lebih kuat adalah bismillah. Nah, ini terus kemudian evaluasi setelah sholat. Apakah mengangkat tangan? Kalau ya, itu artinya adalah dia selalu mengangkat tangan. Tapi hari ini ya, besok tidak. Nah, ini maka ini bukan hanya satu, Bu. Ini misalnya hari apa, ya tidak, ya tidak, ya tidak, ini. Nah, itu hanya tinggal min plus, kalau min tidak, plus ini. Setelah itu, dengan bantuan itu apa? Masih diingatkan, itu berarti dengan bantuan. Nah, maksudnya, kalau anak misalnya sudah sepekan itu semuanya za gitu, itu berarti dia sudah konsisten. Nah, ketika sudah konsisten inilah yang dikatakan belajar adabnya tuntas. Melafalkan dengan nada rendah. Oh, kadang-kadang masih suka diingatkan. Khusyuk, ya, khusyuk itu tidak tolak-toleh dan lain-lain. Ini yang diukur, Bu. Bukan hanya masalah sudah atau belum, ya. Nah, kalau PJJ gimana? Ya ini yang diajarkan, terus kemudian orang tua suruh ngajarin setiap hari kan sholat 5 waktu. Nah, doa setelah sholat itu berarti kan doanya 5 kali nih. Nah, yang pertama apakah anaknya diajak sholat atau tidak? Itu harus menjadi catatan juga. Jadi, sehingga apa? Bukan hanya masalah sholatnya, Bu. Di pelaksanaannya harus menjadi tujuan yang harus kita tekankan kepada orang tua. RKH wudhu, ibadah berwudhu, ajak anak ke tempat wudhu, lalu lakukan kegiatan berikut. Ibu dan ayah atau pendamping berkata, nah kita akan berwudhu. Lihat dulu ya, artinya apa? Orang tua mencontohkan. Yuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Kenapa saya nggak nawaitul? Kalau misalnya ternyata kebiasaannya ada nawaitul, bismillahnya tidak boleh ditinggal. Gitu. Karena yang sunnah bismillah. Ya. Nah, kalau yang nawaitul itu boleh. Gitu ya. Ayah ibu pendamping mencontohkan sampai dan lain-lainnya. Gitu. Nah, evaluasinya yang di sini, Bapak dan Ibu, ini yang rukun. Yang dievaluasi. Karena targetnya kita sampai lulus ini adalah anak terbiasa dengan tepat itu melakukan gerakan wudhunya itu tepat. Nah, ini alur pelaksanaannya, pembekalan orang tua. Jadi orang tuanya nanti dikasih penjelasan dulu sebelum Bapak dan Ibu guru itu menurunkan program. Lembaga menyusun program secara berkala disesuaikan dengan kondisi daerah. Artinya apa? Kalau memang anak-anaknya semuanya menggunakan handphone, ya, mohon maaf saya minum dulu. Maka bisa dengan video call, bisa juga dengan yang lain-lain, bisa dengan WhatsApp group. Kalau ternyata daerah Anda memungkinkan untuk datang, ya, tapi tetap social distance-nya, ya itu diperhatikan, ya. Terus evaluasi berkala, 2 pekan, 2 bulan. Nah, terus kemudian ada pelaporan. Nah, bagaimana bentuk pelaporannya? Nah, ini pembekalan orang tua ya. Ini yang saya contohkan, ada visi mendidik dan lain ini materi-materi yang bisa dipilih, ya. Materi ini diperlukan agar orang tua punya bekal yang cukup. Ya, ya nanti kalau misalnya ada daerah mana, Bu, saya mau mengumpulkan orang tua, ya, tolong nanti dari PP atau dari mana untuk melakukan webinar karena kebetulan bisa gitu ya. Semuanya bisa webinar orang tuanya, ya monggo saja, tinggal diatur, nanti tinggal ngasih tahu ke Bu Inel nanti siapa yang akan turun. Nah, nanti kita bisa melakukan pembekalan kepada orang tua. Materi ini diperlukan agar orang tua ini cukup. Nah, terus kemudian menyusun program, tentukan durasi belajar. Berapa kali per pekan, berapa jam, masing-masing materi, dan lain-lain itu jelas. Nah, yang kedua, Ibu, tolong diingat bahwa pada saat pembelajaran jarak jauh, itu berbeda dengan pembelajaran langsung. Maka, untuk pengumpulan tugasnya, itu janganlah hari itu juga. Karena apa? Anak-anak belajar di rumah dengan anak belajar di sekolah itu beda. Anak belajar di sekolah itu dibatasi oleh waktu. Sedangkan di rumah dia bisa belajar kapan saja. Jadi pada saat Anda bertemu, pada saat Anda melakukan Zoom meeting atau apa, itu hanya bersifat pemulaan. Nah, dengan orang tuanya dia mengadakan pengulangan-pengulangan. Jadi sebenarnya kita datang itu adalah memberikan semacam pola ya kepada orang dewasa. Jadi pada anak saat Zoom atau saat apapun itu yang kegiatan online ya bagi yang sudah melakukan harus didampingi oleh orang dewasa. Jadi tidak bisa seperti hanya langsung. Seperti hanya kalau anak datang ke sekolah kita. Beda, Bu. Ya. Oke. Evaluasi dan portofolio, evaluasi dilakukan setiap kali melakukan aktivitas. Nah, portofolio itu artinya apa? Sebelum melakukan kegiatan, misalnya sebelum wudhu, itu dicek, oh ya dia yang belum bisa itu adalah berkumur, membasuh muka, jadi dia belum beres. Nah, berapa kali dia sampai beresnya? Nah, itu portofolio itu artinya adalah bukti fisik ya Bu ya, bisa difoto, bisa di ini, nah, itu tergantung dengan kondisi daerah dan tergantung dengan kondisi orang tuanya. Bagi orang tua yang tidak punya alat sekalipun, portofolio bisa cerita. Jadi Anda boleh silaturahmi kalau misalnya memang daerahnya memungkinkan gitu ya, silaturahmi ya. Karena kemungkinan besar PJJ ini akan dilanjutkan Bu, akan menjadi pembelajaran permanen. Itu informasi terakhir dari kementerian. Ini refleksi, ya refleksi ini bukan pijat ya Bu ya. Jadi hal yang apa yang bisa dilakukan bersama anak-anak dan lain-lainnya. Ini teknik pelaksanaannya ya. Pilih tekniknya Bu, apakah daring penuh, apakah perlu modul tutorial, apakah ada campuran. Nah itu disesuaikan dengan apa? Kondisi SDM dan lingkungan. Jadi tekniknya ini silakan nanti diputuskan dan masing-masing sekolah bisa berbeda-beda. Informasikan kepada orang tua sebelum pelaksanaan. Apa yang diinformasikan tekniknya? Misalnya kalau daring mau berapa kali, campuran mau berapa kali, nah, yang tutorial apapun, apa aja gitu. Susun kelas orang tua sebelum pelaksanaan program, ya seperti tadi. Terus penurunan program per pekan ya. Jadi per pekan. Jadi Bu yang diturunkan itu
harusnya berupa RPPM, Bu, jangan RPP. Kenapa? Kalau RPPM, anak-anak bisa mengulang, ya, dan anak-anak bisa juga, orang tuanya juga sudah tahu gitu loh. Oh iya, jadi selama pekan ini kerjaannya ini. Nah, kalau misalnya hari pertama dia nggak mengerjakan, bisa dikerjakan hari kedua. Ternyata hari kedua lebih menarik, dia mau mengerjakan itu dulu, ya itu boleh saja. Nah, itu yang yang harus diperhatikan. Beberapa catatan, setiap hari aktivitas melakukan satu aktivitas adab, ibadah, dan kemandirian satu kegiatan pengembangan. Ya, jadi ini yang dari pusat yang harus ada. Bu, boleh nggak Bu adabnya 2? Boleh. Bu, aktivitas ibadahnya boleh nggak Bu 2? Boleh. Minimal 1 itu. Setiap kegiatan diharapkan dilakukan sesuai dengan SOP. Ya. Nah, jika 80% format terjawab ya, yang tadi yang saya sebutkan ya Bu ya, yang ini. Nah, yang ini, ya-nya sudah 80%, nah, barulah dilaksanakan yang lainnya. Yang dikumpulkan sekolah adalah lembar observasi, ya. Yang lembar observasi itu yang ini, Bu. Ya, ini lembar observasi. Ini yang dikumpulkan, ya. Atau bukti video, ya. Nah, terus kegiatan misalnya kegiatan hari Senin dan Selasa dilaporkan di hari Rabu, kegiatan hari Rabu dan Kamis dilaporkan di hari Jumat, seperti itu, ya. Jadi jangan langsung, Bu, karena anak itu bisa saja sekarang orang tuanya sudah bekerja, sehingga mengajarkannya setelah dia pulang, sehingga orang tuanya tidak dibikin repot dengan program kita. Ya. Demikian Bu Windu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sekarang lebih banyak dialog dan diskusi sambil saya mengirimkan bahan ini ke Bu Ina untuk di-share ke YPB Nasional. Ya. Terima kasih. Ya, baik Bu Marti, Masya Allah, panjang, lebar, sampai detil, luar biasa. Ini teman-teman sampai terkesima Bu, semuanya sampai mungkin